Shalom warga kerajaan, jumpa lagi dengan kami berdua dalam program Household of Faith. Dan kali ini kami berdua akan membahas satu hal yang seringkali menjadi alasan bagi banyak orang untuk cenderung untuk self pity, mengasihani diri sendiri. Dan kita hari-hari ini dengar istilah yang lagi beken, yang banyak digunakan orang ketika mereka terlibat dalam kesibukan. Lalu mereka berkata, I need me time in my life. Aku butuh me time, waktu untuk sendiri. Ya, kami pun setuju ketika kita dalam keadaan sibuk dan ritme pekerjaan begitu meninggi. Karena kalau memang ada waktu-waktu di mana kita membutuhkan untuk sendiri. Tetapi kalau di dalam kesendirian, di mana karena kita tidak sanggup menghadapi tekanan persoalan kehidupan, lalu cenderung menyendiri dan mengisolasi diri, lalu menimbulkan perasaan gak ada orang yang sayang saya, gak ada orang yang bisa mengerti, gak ada orang bisa memahami keadaanku, dan mulai mengisolasi diri, itu berbahaya. Apalagi kondisi dia tertekan, depresi, terintimidasi. Gitu ya. Dan ini bisa menyebabkan berujung kepada depresi yang berat dan sampai kepada bunuh diri yang akhir-akhir ini sedang marak ya. Dan perlu kita lihat bahwa contoh teladan kita yaitu Yesus Kristus. Dia waktu datang sebagai manusia, dia pernah dalam situasi yang sangat-sangat sulit. Di mana dia pernah mengalami seperti rasa sendiri itu. Waktu dia dikhianati, para murid-murid contoh Yudas mengkhianati dia, lalu murid-murid yang lain meninggalkannya pada waktu dia ditangkap oleh pengawal daripada bait suci. Dan kemudian dia diserahkan untuk diadili. Semua orang-orang dekatnya meninggalkan. Ada rasa kesendirian yang dihadapi. Bahkan ketika dia tergantung di atas kayu salib untuk menggantikan posisi kita dan menebus dosa kita. Di situ dia sempat berteriak, Eli Eli lama sabachthani. Dalam kesendirian itu dia pernah mengalami. Oleh sebab itu perlu kami tegaskan bahwa bagi Anda yang hari-hari ini merasa bahwa siapa yang bisa peduli sama saya, keadaanku, nggak ada yang bisa, ada orang bisa mengerti perasaanku. Saya beritahu Yesus Kristus sangat mengerti dan sangat peduli keadaan saudara pada saat ini. Contoh yang lain di dalam Alkitab kita melihat bagaimana seorang nabi yang hebat di Perjanjian Lama. Dia adalah Nabi Elia. Wow, seorang yang luar biasa dipakai Tuhan. Bahkan Elia ini, saudaraku kasih, kalau dia berdoa, dia bisa menghentikan hujan sehingga tidak turun dalam 3,5 tahun. Itu bisa bayangkan kekeringan 3,5 tahun. Dia bisa berdoa dan bahkan dia bisa berdoa pula untuk supaya waktunya hujan itu datang. Dia juga menghadapi masa-masa sulit, bagaimana dia menghadapi keadaan dia hidup sendiri, dia harus diberi makan oleh gagak-gagak. Burung gagak ya. Dan minum dari sungai Kerit. Sungai yang kecil itu, dan dipelihara oleh seorang janda. Bukan dipelihara dalam kata negatif. Diberi makan oleh seorang janda yang disebut janda Sarfat. Wow, bahkan dia juga pernah mengalami peristiwa hebat. Itu kalau masuk televisi beritanya heboh, viral kalau di sosmed. Kenapa? Pernah bertanding lawan 450 Nabi Baal. Dan ternyata dia mengandalkan Tuhan langit, pencipta langit dan bumi. Dan kemudian nabi-nabi Baal tersebut dapat dikalahkan karena tidak bisa membakar korban yang disajikan. Tapi api didoakan oleh Elia, api turun dari langit. Dan terjadi hal yang dahsyat. Spektakuler. Itu pun dia pernah merasa sendiri karena diancam oleh yang disebut dengan tante Isabel mengancam nyawanya dan dia ketakutan, lalu dia lari ke Gunung Horeb. Wow. Jadi yang akan kita bicarakan saat ini adalah
Tuhan tuh tahu semua perasaan kita. Benar. He knows all your feelings gitu ya. Dia mengerti, dia peduli, bahkan dia enggak judge kita. Apalagi kita orang-orang percaya, seringkali kita berpikir, oh aku sudah percaya Tuhan, bahkan aku sudah terlibat melayani. Berarti orang-orang seperti ini tidak boleh stres, orang-orang seperti ini harus sempurna. Nah, bagaimana kalau ketika kita mengalami hal seperti ini? Hamba Tuhan pun bisa saja punya pergumulan. Pergumulan. Karena ada lagunya pendeta juga manusia gitu. Kita belajar dari seorang tokoh yang namanya Elia tadi. Benar. Nah, pada waktu dia diintimidasi oleh Isabel tadi, firman Tuhan berkata dia dalam kondisi depresi. Dia berjalan sepanjang hari, seperjalanan sepanjang hari jauhnya 40 perjalanan. Sebelumnya. Kemudian setelah 1 hari perjalanan, dia bilang sama Tuhan gini, cukup Tuhan, ambillah nyawaku biar aku mati aja. Ternyata pikiran untuk mati dalam kondisi depresi itu sudah dialami pada zaman waktu dulu. Betul. Pada zaman Elia pun, nabi besar sekalipun. Jadi kita harus waspada, ini ada pada setiap manusia. Benar. Kemudian apa yang terjadi? Nah, kita lihat respon Tuhan saat ini. Tuhan tuh tidak menghakimi, kok apa kamu sudah rohani, tapi kok kamu mentalmu tempe seperti itu. Enggak. Nah. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan kirim malaikatnya. Dan malaikatnya bangunin dia. Elia, bangun. Rupanya ketika dia bangun sudah disediakan roti bakar dan air dalam kendi. Nah, ini yang perlu kita tahu. Selama 3,5 tahun kan tidak ada air, tidak hujan. Betul. Tapi begitu dia dalam kondisi desperate seperti itu, ada air dalam kendi. Mungkin generasi milenial nggak tahu rasanya air dalam kendi, tapi kita pernah tahu rasanya. Segar. Dinginnya itu bukan dingin kulkas gitu, dan harum bau kendi tanahnya itu. Nah, tapi karena masih belum hilang dari rasanya, dia marah sama Tuhan, ketakutan, desperate yang luar biasa, dia depresi, dia tidur lagi. Tapi yang kedua kalinya malaikat dengan lembut bangunin dia lagi dan kasih dia roti dan air dalam kendi. Terus kemudian dia bangun lagi. Betapa sabarnya Tuhan. Jadi yang perlu kita belajar saat ini, kalaupun pemirsa di rumah, saat ini kita ngalamin, aduh aku seperti ini, ngalamin gak ada orang yang mengerti aku. Tuhan mengerti, Tuhan memahami. Dan selanjutnya malaikat Tuhan bangunin dia lagi, dia makan lagi. Terus kemudian malaikat bilang gini, perjalananmu nanti terlalu jauh. Dari kata-kata malaikat Tuhan ini, seharusnya kita tahu bahwa Elia bukan mati di tangan Isabel. Betul. Karena dikatakan perjalananmu nanti terlalu jauh, berarti masih panjang hidupnya, bukan mati di tangan Isabel. Seharusnya pun kalau kita lihat ketakutan dari Elia, padahal selama 3,5 tahun tidak ada air dan kelaparan, dia tidak mati loh. Dia dalam pemeliharaan Tuhan. Kemudian apa yang terjadi? Dia makan lagi, dia minum lagi. Dan firman Tuhan berkata, dengan kekuatan makanan itu dia mampu berjalan 40 hari 40 malam. Luar biasa. Jadi kami pikir-pikir berarti dalam kondisi dia stres, depresi, dia jalan tanpa tahu arah tujuan. Dan dia tidak berpikir makan lagi karena dikatakan dengan kekuatan makanan yang diberikan malaikat itu dia berjalan dan sampailah dia di Gunung Allah. Dia masuk ke dalam gua. Gunung Horeb. Gunung Horeb. Ya. Di dalam gua itu kemudian Tuhan ngomong sama dia, apakah kerjamu di sini Elia? Kalau bahasa zaman now, kamu ngapain? Terus Elia bilang, aku ini udah kerja begitu capek buat engkau Tuhan. Tuh nabi-nabimu, mereka sudah meninggalkan Tuhan. Mereka membunuh nabi-nabi yang takut akan Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan, dia capek, dia marah, dia protes sama Tuhan. Dan aku sendirian, dia begitu. Dia pokoknya berpikir, aku mati aja. Itu pikirannya. Terus apa jawab Tuhan? Tuhan lembut banget bilang sama Elia, Elia, aku akan lalu di depanmu. Keluarlah engkau di atasnya gunung Horeb tersebut ya. Terus kemudian apakah yang terjadi? Kan Tuhan bilang Tuhan akan lalu. Kalau akan lalu berarti di situ seharusnya ada Tuhan nggak sih? Ada dong. Ada Tuhan. Ada lawatan Tuhan. Ada lawatan Tuhan. Tapi apakah yang terjadi? Yang pertama adalah ada angin yang begitu kencang. Ya. Samalah dalam musim kehidupan kita, gak bisa dipungkirin. Walaupun kita takut Tuhan, ada angin kehidupan yang begitu kencang. Ada badai. Ya. Firman Tuhan berkata angin itu sampai memecahkan batu-batu. Begitu kencang saya bayangkan.
Kan tadi Tuhan bilang sama Elia, kamu keluar. Tapi karena angin yang begitu besar, badai kehidupan, dia takut. Dia sembunyi di dalam gua. Nah, kemudian Tuhan memberikan apa? Gempa yang begitu hebat. Nah, dalam gempa itu, firman Tuhan juga berkata, dia tidak melihat Tuhan dalam gempa itu. Jelas aja dia tidak melihat Tuhan. Karena seharusnya Tuhan suruh keluar. Tapi karena ketakutan, dia sembunyi di dalam gua. Dia keliru menggunakan mekanisme defensif pertahanan diri. Iya. Padahal Tuhan sudah memberitahukan bahwa Tuhan hadir di situ. Dia terfokus kepada dirinya Ketakutannya sendiri. diri Dia sendiri. terfokus kepada perasaan yang Iya. merasa sendiri. Sendiri, merasa mau mati Ya, gitu betul. ya. Dan yang ketiga yang terjadi api. Wah, dia semakin ketakutan. Ini yang sering kali terjadi. Ketika kita merasa ketakutan, depresi, kita akhirnya apa? Kita sembunyi, menyembunyikan diri. Mengisolasi diri. Kita nggak mau keluar. Bahkan sometimes dalam kehidupan kita di titik kita marah sama Tuhan. Kita di titik kita kecewa sama Tuhan. Dia bilang, kita suka bilang, Tuhan di mana engkau sih? Engkau ada nggak sih? Padahal kan dari awal Tuhan yang bilang, keluarlah. Ya. Iya kan? Betul. Tapi Tuhan tuh baik banget. Yang terjadi kemudian apa? Angin sepoi-sepoi datang. Nah, Angin sepoi-sepoi. Agak teduh hatinya. Firman Tuhan berkata, akhirnya dia keluar, menudungi kepalanya dengan jubah. Dan dia melihat Tuhan. ya. Dan ketika dia melihat Tuhan, Tuhan tanya lagi sama Elia. Elia, ngapain kamu? Tuhan tuh sabar banget ya. Sampai berkali-kali dikasih makan, dikasih minum, ditanya. Dia protes lagi sama Tuhan. Aku capek Tuhan. Aku udah kerja begitu banyak. Semua pemirsa di sini juga yang melayani Tuhan. Mungkin Kadang-kadang bisa merasa capek. rohani Kok ya. pemimpin tidak memperhatikan saya? Kok jemaat atau siapapun, teman-teman bahkan keluarga, Iya. kok tidak bisa mengerti keadaan saya? Saya sudah berjuang dengan sungguh-sungguh, tapi kok tidak dihargai dan sebagainya. Iya. Terus kemudian apakah yang terjadi? Ya protes lagi sama Tuhan. Yang kita lihat adalah luar biasanya Tuhan. Tuhan bilang gini sama Elia. Bangunlah Elia, pergilah. Dan Tuhan memberikan tugas baru kepada Elia untuk mengurapi nabi yang baru. Untuk mengurapi raja yang baru. Jadi dari sini kita belajar bahwa Tuhan mengerti. Betul. Tuhan memahami kita. Tapi satu titik, Tuhan juga nggak mau kita meratapi nasib terus. Berdiam diri di rumah. Tuhan juga ada waktunya. Ayo bangkitlah. Tugasmu masih banyak. Hidupmu harus terus berjalan. Nggak bisa meratapi. Jangan tenggelam di dalam kesedihanmu. Ya. Jangan dikuasai oleh perasaanmu. Firman Tuhan berkata, for we walk by faith and not by sight, nor by feeling. Kita ini berjalan dengan iman, Iya. bukan dengan penglihatan. Apalagi dengan perasaan. Sebab itu, para pemirsa, bila Anda dalam keadaan-keadaan yang sulit, yang seperti Elia alami, Iya. kami menyarankan kepada seperti apa yang Tuhan katakan kepada Elia, agar supaya kita keluar dari kondisi itu dengan iman. Kalau Tuhan berkata keluar, apalagi dia berkata, mari kepadaku yang letih lesu berbeban berat, aku beri kelegaan kepadamu. Kita akan lanjutkan percakapan kita dan kita nikmati sajian daripada Front One Beauty Hotel Taman Anggrek, Jakarta Barat. Yes.